Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Asyir dari kelas IF22B. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Big Data Engineering dengan praktikum terpadu Docker dan Apache Spark. Nah, di sini tuh ada 3 praktikum. Jadi saya akan menjelaskan tiga-tiganya. Nah, sebelum kita melakukan praktikum ini, ada beberapa persyaratan sistem yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah Ubuntu Linux versi 20.04. Lalu yang kedua ada Docker Engine-nya versi 20.10. Lalu ada Docker Compose versi 2.0. Lalu selanjutnya ada Text Editor atau VS Code. Nah, langsung saja saya akan melanjutkan ke praktikum pertama. Untuk praktikum pertama ini, kita akan melakukan data profiling dan format efisiensi. Apa sih tujuan dari praktikum ini? Yang pertama itu memahami karakteristik dataset, lalu membandingkan CSV dan Parquet dari sisi ukuran file, kecepatan baca, dan efisiensi kompresi. Lalu yang ketiganya itu skema enforcement, untuk melakukan skema eksplisit untuk memastikan tipe data konsisten dan menghindari inferensi otomatis yang salah. Baik, langsung saja. Untuk yang langkah pertama, kita akan melakukan inisialisasi Spark Session-nya. Kita buka Jupyter Notebook di browser dan buat notebook baru. Spark Session adalah entry point untuk semua operasi Spark. Konfigurasi ini membuat session dengan nama aplikasi yang jelas untuk monitoring. Jika sudah mengetik teksnya, kita akan langsung merunning saja. Nah, jika ada tulisan seperti ini, berarti Spark sudah terinstall. Lalu, langkah kedua itu generate dataset synthesis. Generate dataset synthesis selanjutnya kita membandingkan dataset bersimetri berjumlah 200.000 baris yang mempresentasikan log click stream. Kolom yang didasarkan meliputi tanggal akses, user ID, negara, URL yang diakses, status HTTP, dan jumlah bytes. Nah, selanjutnya itu di tahap 3 yaitu profiling data awal. Langkah profiling membantu kita memahami karakteristik data sebelum transformasi. Kita akan melihat jumlah record, kolom, dan statistik deskriptif untuk kolom-kolom kunci. Nah, di sini itu dia akan menampilkan contoh data serta statistik deskriptifnya. Nah, muncul kolom-kolom seperti ini. Nah, dari sini ada total 7 kolom karena saya hanya ingin menampilkan 7 kolom saja. Jadi untuk langkah selanjutnya, langkah keempat itu kita akan melakukan skema enforcement. Skema enforcement ini untuk memastikan tipe data sesuai, kita mendefinisikan skema secara eksplisit. Hal ini penting agar Spark dapat melakukan operasi numerik dan tanpa kesalahan. Nah, jika sudah seperti ini, dia sudah bisa ya skema enforcement. Lalu tahap selanjutnya itu tahap ke-5. Untuk tahap kelima ini kita akan mengkonversi Parquet. Konversi paket data kemudian kita tulis ulang format Parquet. Format ini kolomnar dan mendukung kompresi sehingga lebih efisien untuk menyimpan maupun query. Kita juga mengukur waktu penulisan untuk melihat performanya. Nah, di sini tertulis waktu tulis paket ada 0,62 detik. Dia tuh paket ini untuk membaca dataset yang berupa CSV. Nah, kita sudah tahu waktu tulis paket. Selanjutnya, kita akan membandingkan ukuran file.
antara CSV dan paket. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Untuk CSV batch itu 8,6 megabyte. Lalu yang paket batch itu 3,02. Nah, setelah di sini ada compression ratio yaitu 2,86. Nah, di sini ada save. Nah, lalu di sini ada saving presentation atau presentasi penghematan. Jadi di sini sudah terlihat setelah kita memakai paket, dia lebih menghemat 65,1% untuk membaca CSV. Ya, selanjutnya itu praktikum 2, data quality and medallion architecture. Nah, untuk langkah pertama kita membuat direktorinya di terminal. Bisa ya diketik yang ini. Jika sudah, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan membaca database yang sudah dalam format paket dari praktikum sebelumnya. Nah, total sisanya itu di branch ada 200.000 data. Di langkah kedua itu definisi aturan data quality. Nah, data quality harus mendefinisikan kondisi yang harus dipenuhi data agar dianggap valid. Aturan ini disesuaikan dengan bisnis logic dan kebutuhan analitik downstream. Kalau ini aturan validity user ID tidak boleh nol. Setiap event harus punya user. Lalu yang kedua status HTTP 200 sampai 599 dan valid kode HTTP. Lalu yang ketiga URL tidak boleh kosong. Setiap klik harus punya tujuan. Lalu yang keempat itu bytes lebih besar 0 sama dengan 0. Ukuran target tidak boleh negatif. Nah, kita langsung saja ke langkah ketiga itu implementasi validasi. Kita gunakan Spark SQL function untuk mengecek setiap aturan dan menambahkan kolom reason yang berisi kode error. Record dengan reason tanda seru sama dengan 0 adalah data gue. Nah, di sini sudah ada hasilnya itu untuk get record ada 40.385 data dan good record saya itu ada 159.615 data. Nah, untuk langkah kami itu menulis output ke layer data web itu ke quarantine untuk investigasi, sementara database ditulis ke silver layer. Mode override memastikan idempotensi, jalankan ulang tidak memasukkan duplikat. Nah, di sini sudah 7 data block tersimpan di quarantine dan 7 database tersimpan di silver. Jika sudah ada tulisannya berarti kita berhasil untuk melayarnya. Lalu di langkah ke-5 itu ada error manifest. Error manifest adalah laporan agregat yang menunjukkan distribusi error berdasarkan reason code. Ini membantu kita menguji masalah data quality. Nah, di sini ada 40.385 baris dan reason itu batch status. Nah, error manifest ini tersimpan di home driven data quarantine error manifest CSV. Itu tuh langsung tersimpan di directory yang sudah kita buat di awal tadi terminal. Lalu yang terakhir itu adalah run report. Run report adalah metadata eksekusi yang mencatat metrik penting seperti jumlah record masuk atau keluar, error rate, dan timestamp. Simpan dalam format JSON.
Nah, ini sudah terlihat kita sudah sukses untuk menyimpannya. Dan selanjutnya itu praktikum 3 batch transform dan Spark SQL. Nah, untuk langkah pertama kita transformasi ke Growth Layer. Growth Layer itu berisi data yang sudah denormalisasi dan dioptimalkan untuk query analitik. Kita akan membuat tabel agregat harian per negara dari data silver. Nah, di sini ada country, total byte, dan event. Nah, di sini cuma hanya menampilkan 10 baris. Lalu langkah yang kedua itu kita partitioning group data. Partitioning membagi data ke dalam subdirectory berdasarkan kolom tertentu, biasanya tanggal. Ini drastis meningkatkan performa query yang memfilter berdasarkan kolom partisi. Nah, jika sudah, kita akan mengecek di directory kita apakah berhasil dipartisi. Kita ke home, kita select. Nah, kita buka yang data gold. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk mempartisinya. Ya, langkah selanjutnya itu query dengan Spark SQL. Spark SQL memungkinkan kita query data frame menggunakan syntax SQL standar. Pertama, registrasi data frame sebagai temporary view, lalu jalankan query. Nah, ini sudah hasilnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.